Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Lembaga internasional merilis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dari sebelumnya. Ekonomi dan keuangan syariah serta UMKM digadang-gadang menjadi harapan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ini. Lalu benarkah rilis lembaga internasional yang menyatakan laju pertumbuhan ekonomi kita lebih rendah dari sebelumnya? Dan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah dagang dapat menjadi mesin dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, hari ini saya sudah bersama dengan Ahmad Heri Firdaus, ekonom dari Indef. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, Mas Heri, boleh dijelaskan sedikit mungkin mengenai bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 ini? Ya, jadi kalau berdasarkan banyak proyeksi ya, tahun 2021 itu kita sedikit lebih optimis daripada tahun 2020 yang kita mengalami resesi ya. Tapi kondisi di 2021 ini belum normal ya, seperti pertumbuhan ekonomi kita di saat sebelum pandemi. Artinya masih ada berbagai tekanan dalam memacu pemulihan ekonomi ya. Nah, oleh sebab itu diproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 itu tidak sampai 5% seperti itu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa ini sebenarnya merupakan tantangan yang besar ya. Dengan asumsi tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan ekonomi kita saja, ekonomi Indonesia saja ini bisa tumbuh positif, namun positifnya belum seperti kondisi sebelum pandemi. Nah, namun demikian kan perlu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua pihak agar Indonesia di 2021 ini secara keseluruhan ekonominya tumbuh positif. Iya, langkah-langkah apa itu yang prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, dari pemerintah stimulus fiskal di 2020 itu sudah digelontorkan meskipun realisasinya tidak optimal. Kemudian juga stimulus pemulihan ekonomi nasional ini dilanjutkan di tahun 2021 memang dengan besaran yang tidak sebanyak tahun 2020. Nah, namun pemerintah juga bisa membuat regulasi atau berbagai macam kebijakan atau program yang pada intinya adalah meningkatkan keyakinan bagi dunia usaha dan konsumen agar mereka mau melakukan bisnis lebih banyak. Kemudian juga konsumen juga semakin yakin untuk melakukan konsumsinya di tahun 2021, sehingga dua hal inilah yang bisa menggerakkan roda perekonomian di tahun 2021. Jadi dari sisi produksinya juga di stimulus ya. Stimulus itu kan bukan hanya anggaran, tapi juga hal-hal yang bersifat regulasi atau katakanlah meningkatkan iklim usaha. Dari sisi konsumsi juga harus didorong. Nantinya dari sisi produksinya didorong, dari sisi konsumsinya juga didorong, sehingga dua hal inilah yang bisa menyelamatkan ekonomi kita di tahun 2021 seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan untuk mendorong dari sisi konsumsi? Ya, pertama adalah tentu saja aspek kesehatan ya. Saat ini kan kesehatan menjadi aspek penting dalam ekonomi, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas ini tetap perlu dikedepankan ya, sambil menunggu progres vaksinasi di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang harus berjalan secara paralel. Apabila memang ekonomi kita ditargetkan atau diupayakan supaya tumbuh positif di 2021, maka mau nggak mau setiap aktivitas ekonomi itu perlu mengedepankan protokol kesehatan, dan ini dituntut kedisiplinan tinggi seperti itu, sehingga ekonominya jalan, kasus penyebarannya juga bisa lebih terkendali seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi produksinya, bagaimana pemerintah mendorong dunia usaha untuk kembali melakukan usaha sehingga mereka banyak melakukan ekspansi di 2021. Nah, salah satunya adalah mendorong dunia usaha untuk inovatif dan kreatif di tengah pandemi. Ya, kita tahu bahwa sebagian besar ya, katakanlah menurut survei BPS itu banyak pelaku usaha gitu ya, baik di sektor industri pengolahan, perdagangan dan lain-lain, ini melakukan diversifikasi jenis usaha. Kemudian juga banyak yang memanfaatkan jaringan internet atau ekonomi digital ya setelah pandemi berlangsung. Jadi ada perubahan pola produksi ya, katakanlah dari yang tadinya dilakukan konvensional, nah saat ini lebih banyak ke arah yang sifatnya digital. Nah, inilah yang harus diterapkan juga untuk berbagai
sektor usaha lainnya agar disrupsi dari COVID ini kan mendisrupsi rantai supply, sehingga kalau misalnya tidak ada solusi untuk mengatasi disrupsi di rantai supply ini, maka bisa menimbulkan ketidakpastian ekonomi, sehingga salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi digital gitu. Kemudian juga inovasi terkait dengan diversifikasi usahanya. Katakanlah di tengah pandemi ini banyak produk-produk yang mengalami high demand atau permintaan tinggi. Nah, disitulah berbagai pelaku usaha atau dunia usaha melakukan penyesuaian yang adaptif, tergantung dari perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi. Jadi memang perlu ada terobosan-terobosan yang bersifat inovatif dan kreatif dari sisi dunia usahanya, kemudian juga dari sisi konsumennya juga mengedepankan protokol kesehatan agar ekonomi juga bisa berjalan seperti itu. Ini kalau kita lihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dari dunia internasional seperti IMF ini juga IMF memberikan sinyalemen positif seperti itu ya, untuk Indonesia. Ini bagaimana IMF bisa memberikan hal ini? Ya karena dengan asumsi tadi ya, di tahun 2021 ini merupakan tahun pemulihan di mana pandemi ini semakin mereda gitu ya kasusnya di 2021, seiring juga dengan progres vaksinasi di Indonesia, sehingga inilah yang memberikan menjadi sebuah asumsi bahwa ekonomi kita di 2021 ini akan tumbuh positif ya, dengan kisaran katakanlah 3, ada yang bilang 3%, ada yang 4% gitu. Kalau Indef sendiri memproyeksi, kami memproyeksi sekitar 2,5-3% di tahun 2021. Memang menurut histori ya, kalau kita lihat sejarahnya, setelah krisis itu ekonomi tidak langsung booming gitu ya, ada penyesuaian yang tumbuh positif tapi tidak langsung booming. Nah, inilah masa-masa transisi dari krisis menuju ke ke booming ini yang memang perlu dikuatkan seperti itu. Iya, seperti yang tadi saya katakan di pengantar, ini salah satu bidang atau sektor yang cukup memberikan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang cukup positif ke depannya adalah salah satunya adalah sektor dari jasa keuangan syariah. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sektor jasa keuangan syariah ini bisa memberikan proyeksi yang positif untuk perekonomian Indonesia? Ya, jadi ini merupakan salah satu sektor keuangan syariah ini merupakan salah satu yang banyak diminati ya di seluruh masyarakat di berbagai daerah gitu. Jadi selain koperasi UMKM, apalagi kalau ditambah berbasis ekonomi syariah, nah ini pasti peminatnya dirasa cukup banyak. Nah, sehingga ini merupakan salah satu peluang ya bagaimana untuk meningkatkan inklusif ekonomi syariah hingga ke berbagai pelosok daerah. Nah, karena dengan demikian ada keyakinan yang timbul dari masyarakat bahwa mereka akan melakukan usaha yang yang katakanlah merasa aman gitu ya, merasa nyaman, sehingga ini merupakan suatu peluang. Jadi kalau selama ini banyak koperasi ya, kemudian juga UMKM, nah kalau ditambah dengan berbasis syariah ini saya rasa peminatnya atau peluangnya juga cukup besar, apalagi kalau ini diterapkan hingga ke masyarakat di tingkat daerah seperti itu. Nah, ini bagaimana seperti yang tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam tayangan kita sebelumnya, bahwa memang perekonomian syariah ataupun di sektor syariah, ekonomi syariah ini bisa menghilangkan ataupun menurunkan ketimpangan sosial. Nah, ini bagaimana bisa Anda jelaskan mungkin kepada masyarakat awam yang belum terlalu familiar begitu ya dengan bagaimana perbedaan antara ekonomi yang konvensional dengan yang syariah? Ya, jadi apabila memang suatu daerah ekonominya ingin ditingkatkan, maka di situ harus diperbanyak perputaran uangnya. Gitu. Jadi kan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi di sebuah daerah itu tumbuh, maka perputaran uang perlu ditambah atau diperbanyak. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan perputaran uang adalah dengan meningkatkan kredit. Ya, khususnya kredit-kredit yang berada atau hingga ke pelosok daerah. Nah, kalau selama ini kita kenal dengan kredit usaha rakyat, gitu kan, kredit-kredit yang diperuntukkan untuk masyarakat desa, untuk UMKM ya, dan semacamnya. Nah,
Sehingga inilah yang sebenarnya bisa dijadikan salah satu andalan kita untuk meningkatkan perputaran uang di desa, contohnya seperti itu. Nah, dengan adanya sistem syariah gitu ya, maka ada pilihan bagi masyarakat ya, khususnya masyarakat desa, apabila mereka ingin melakukan kegiatan usaha, kemudian untuk melakukan akses pembiayaan yang selama ini mungkin dinilai kalau yang misalnya konvensional dinilai masih memberatkan. Nah, di sini mungkin ini peluang ya untuk bidang ekonomi syariah, khususnya kredit usaha rakyat syariah ya kan, atau kredit yang berbasis syariah. Ini yang harus disosialisasikan gitu ya kepada masyarakat, bahwa dengan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah ini mereka bisa terbantu gitu ya, akses pemodalannya bisa lebih terbantu, sehingga untuk berbagai macam kegiatan usaha, katakanlah UMKM-nya ini bisa juga lebih dioptimalkan gitu. Inilah yang perlu sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga harus ada pembenahan juga, memang di sisi lain harus ada pembenahan terkait dengan misalnya manajemen SDM-nya, kemudian juga hal-hal yang terkait untuk perbaikan kelembagaannya seperti itu. Kelebihannya apa dibandingkan dengan yang biasanya? Ya, sebenarnya ini kan suatu pilihan gitu ya. Artinya kalau misalnya ekonomi syariah itu mengedepankan prinsip syariat, nah tentu saja kalau kita lihat berbagai karakteristik atau perilaku masyarakat di tingkat daerah gitu kan, tentunya mereka ingin mencari sesuatu yang selama ini belum ditawarkan gitu ya. Katakanlah kalau yang ekonomi syariah ini tidak menimbulkan riba gitu ya. Kemudian juga dinilai lebih lebih fair gitu dalam hal pembagian resikonya maupun pembagian keuntungannya, sehingga inilah yang mungkin bisa meningkatkan ketertarikan bagi masyarakat agar mereka semakin yakin untuk mengakses pembiayaan di lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai perbincangan mengenai ekonomi syariah ini dan bagaimana ini bisa menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.